Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Haleluya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan kita sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Semua kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa, Kau tetap Allah dalam hidup kami Yesus. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan kami. Atas segalanya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan nama-Nya. Sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, mari kita katakan Engkau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Ucapkan syukur kita, panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu yang paling layak ditinggikan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Pak Arus, silakan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Engkau Allah yang kami sembah. Amin. Engkau Allah yang besar. Amin. Tuhan. Haleluya, Engkau ada di tempat ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau
memuji-Mu, Yesus. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami butuh lawatan Allah. Kami perlu hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau baik. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi Allah lah yang membawa kami di tempat ini untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan lawatan Allah pagi ini karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah Allah. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena Engkau baik buat kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Jika Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, maka Engkau akan melawat kami. Kami mau menikmati lawatan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati perjumpaan dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Kami mau menikmati Allah. Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Allah pagi ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami. Sampai selesainya ada dalam kendali Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lambaikan tangan kita. Kita mau suarakan haleluya. Terima kasih ya Yesus. Yang merasa kebaikan Tuhan pada minggu hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari semua tangan kita yang di atas, kita tepuk tangan kita, amin. Dengan puji-pujian mari kita katakan, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujikan jelas akan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari sama-sama kita akan pujian kita. Ya Tuhan baik, Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama ya Tuhan baik, Tuhan baik, ya Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat pujian dari awal lagi. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiba sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal sekali lagi selamanya. sama-sama katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Mari kita sapa kiri kanan kita tepuk pundaknya, kita bilang Tuhan Yesus adalah girangnya kita semua, amin. Amin. Haleluya, kita dengan sukacita lagi, kita mau puji, kita mau sembah, kita mau muliakan namanya, amin. Dia girangkanku, Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Saya masih kurang lihat semangatnya. Lebih semangat lagi kita puji nama Tuhan, amin. Anak muda yang di atas, mana suaranya? Oh, suaranya saya gak dengar. Dia girangkanku. Lebih semangat lagi. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkan kita. dia girangkanku, Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita suarakan haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita berada di sini, ini bukan pilihan siapapun, ini pilihan kita sendiri, amin. Pilihan kita yang tepat datang ke tempat ibadah ini, kita mau puji dia, kita mau sembah dia, kita mau katakan Tuhan Yesus baik sekali. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa, amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan amin. Kau akan mengampuni dan sucikan. Siap semuanya? Kita mau semangat memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Benar ya Tuhan. Pilihan kami adalah pilihan yang tepat mengikut-Mu ya Tuhan. Amin. Kita mau katakan, hanya Engkau. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Siapa yang kasih keselamatan bagi kita? Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
sucikan dari segala yang jahat. Mari kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Saya mau dengarkan sorakan dari jemaat-jemaat Obaja. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau bergoyang, kita mau berdansa, kita mau gerakan tubuh kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dimanapun Dia ada, di atas, kiri, kanan, semua Dia ada. Amin. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi kita katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dengan suara yang paling merdu kita katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin, amin, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita masih memuji muliakan nama Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajak dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu tetap selamanya. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih ya Bapa. Yuk, kita mari terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajak dan penuh keagungan. Katakan satu suara. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja segala raja Yesus. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan haleluya. Jemaat masih tetap tinggal berdiri. Siapa yang terberkati oleh pujian-pujian boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Haleluya, Amin, saya amin, percaya kita semua terberkati oleh hari ini. Mungkin selama seminggu ini kita boleh merasakan cinta kasih-Nya Tuhan. Mungkin dari pekerjaan, mungkin atau kehidupan sehari-hari kita. Dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan, menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu mengerti setiap persoalan hidup kami ya Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur ya Yesus. Biarkan mata kami boleh tertuju padamu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu seperti sungai yang mengalir ya Tuhan. Seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar ya Yesus. Terangi setiap jalan kami ya Yesus. Biar kami hanya boleh ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Takkan kami ragu Tuhan untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan kami ya Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru. Biarkan kami berseru hanya kepadamu ya Yesus. Dan mata kami hanya berfokus kepadamu saja Tuhan. Untuk menolongku, Kau selalu punya
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Benar Tuhan, kami tenang setiap di jalan-Mu ya Yesus. Jangan pernah kami ragu ya Tuhan, mengikut Engkau ya Tuhan, sudah menurut kami. Sekali lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Yes Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami tenang, Tidak pernah dapat kami selami ya Tuhan, cara-cara menolong kami ya Tuhan. Tapi satu Tuhan yang kami percaya Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang mengerti setiap persoalan kami. Kau Allah yang peduli setiap pergumulan kami ya Tuhan. Maka itu Tuhan dari kami akan menyatakan, terima kasih Yesus. Allah yang mengerti kami, Segala persoalan kami ya Tuhan, terima kasih Yesus. dapat kami tanggung mengerti hanya di dalam nama-Mu saja Yesus. peduli segala persoalan. Mereka menjadi dengan lebih sungguh lagi, dengan segala hati. Dibiarkannya ku bergumul sendiri semalam. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
kita katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Katakan sekali lagi, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Tak Allah mengerti, sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Jemaat yang nyanyi pujian ini, keluarkan suaramu yang terbaik. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, katakan dengan suaramu yang indah. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Ya, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Allah yang luar biasa. Sebab Engkau Allah yang mengerti. Sebab Engkau Allah yang peduli. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian kami naikkan kepadamu. Hormat, syukur, sembah kami naikkan kepadamu Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, ada nyanyian-nyanyian syukur, ada hati yang bersyukur, ada hati yang bersukacita, datang memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebab tiada keraguan di dalam setiap janji-janji-Mu. Itu kami percaya Tuhan Yesus. Dan Engkau punya banyak cara untuk menolong setiap kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Untuk itu saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan saat ini untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Datang dan berfirman Tuhan.
datang dan berbicara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Perdengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dan kerjakan, nyatakan itu saat ini Tuhan. Melalui bibir mulut hamba-Mu, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman yang murni akan mengubahkan setiap hati dan pikiran kami. Berfirman Tuhan, berfirman, kuasai bibir mulut hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, singkapkan segala yang terselubung Tuhan, supaya kami dapat mengenal apa dan bagaimana Tuhan yang kami sembah, supaya kami dapat mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allahku. Kami siapkan tanah hati yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Telinga seorang murid untuk mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebelum kami mendengar kebenaran-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh mengambil bagian dalam melayani melalui korban persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya setiap yang kami kerjakan, Engkau menilik dan Engkau membalas berlipat kali ganda di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala persembahan yang terkumpul Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Roh Kudus, urapi setiap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kepada pelayan kami persilakan untuk mengambil bagian pelayanannya. Betapa indahnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup
Ku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari beri pujian buat Tuhan Yesus. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat beribadah, diberkati dan menjadi kuat oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-38 dan ayatnya yang ke-39. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Oke, dalam hitungan saya yang ketiga, saudara bisa sama-sama bacakan bersama saya. Menyimaknya dengan hati saudara. Oke, 1 ayat 38 dan 39 dari kitab Ibrani pasal 10. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Juni ini saya menghabiskan pokok berita tentang fondasi, tentang dasar, di mana dasar iman orang Kristen adalah Kristus, dan kita membangun di atasnya dengan kehidupan yang bertobat dan percaya. 2 minggu lalu saya sudah mulai dengan kata bertobat. Bertobat itu dimulai dari pertama dulu, karena Markus 1 ayat 15 bilang bertobat, percayalah kepada Injil. Alkitab yang lain bertobat, percaya, dan dibaptis, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bertobat bukan sesuatu hal yang hebat jika kemudian setelah bertobat tidak melahirkan iman di dalam kita. Nah, saya sudah bicara tentang iman. Iman itu apa kemarin? Ibrani pasal 11 bilang iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Engkau berharap apa kalau nggak ada dasar iman? Jadi harapanmu sia-sia. Jadi kemarin saya bisa bilang harapan sebesar apapun yang kita bangun di luar iman akan menjadi sia-sia. Hari ini kita masih bicara iman, tapi dalam orientasi orang benar. Saudara perhatikan kalimat ini kita tutup bulan Juni ini dengan satu pemahaman yang sebenarnya ini harus kita pahami baik-baik sebagai orang Kristen. Saya mau bicara tentang iman dan hubungannya dengan orang benar. Apakah orang benar pasti orang beriman? Apakah orang beriman itu orang benar? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita membaca ayat firman Tuhan ini. Tetapi orangku yang benar, coba, akan hidup oleh iman. Dia akan hidup karena imannya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba lihat, orang benar saja tidak bisa bertahan dalam kehidupan benar, karena ada kans untuk bisa mundur. Terjemahan lain, kata mundur itu disebut murtad. Hati-hati yang kita jalanin hidup merasa kita udah gak ada salah apa-apa, saudara. Kita nih sudah hidup baik. Apa yang Tuhan tuntut dari kita gak ada yang kita langgar, yang kita lawan. Tapi dengar, kok kenapa ada kans mundur dari hidup, kans murtad dari hidup orang-orang yang menyatakan orang benar. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, saya menangkap beberapa makna penting dari 2 ayat ini. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, itu yang pertama. Jadi saya mengambil kesimpulan kalimat begini, kita pahami bahwa orangku yang benar atau orang benar, Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup karena imannya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau orang benar, atau kalimat ini saya pembandingkan begini, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak akan hidup kalau tidak ada iman.
Haleluya. Ulang, orang benar tidak akan hidup kalau tidak ada iman. Makanya Alkitab nggak pernah salah ketika orang jadi Kristen, dia harus mulai dari kata bertobat. Konsep ini beda dengan cara dunia memandang. Orang dunia bilang gimana dia bisa bertobat kalau dia nggak percaya. Alkitab bilang kau harus bertobat. Karena bertobat sudah saya jelaskan awal. Nah waktu orang mulai percaya, mulai bertobat, mulai menjadi orang benar, saudara, dia harus memantapkan iman percayanya. Jadi saya katakan, kita tidak cukup menjadi orang benar. Belum cukup. Karena kans mundur, kans murtad bisa terjadi. Belum cukup kita jadi orang benar. Maka saya jelaskan dulu orang benar. Sebenarnya tidak ada orang benar, bukan? Haleluya. Dalam satu persekutuan doa saya hadir di sana dan saya bilang begini. Saya juga suka bilang sama jemaat. Di sorga ini, kalau sekarang ada orang di sorga itu enggak ada orang benar. Saya tanya, apakah saudara percaya di sorga Anda orang benar? Mereka enggak ada yang bilang percaya. Di sorga ada orang benar atau enggak? Enggak ada orang benar. Lalu di sorga apa? Hanya ada orang yang dibenarkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, itu orang benar artinya. Alkitab bilang waktu Adam Hawa jatuh, kita semua sudah berdosa, hilang kemuliaan, enggak benar semua. Tapi waktu dia jadi orang benar, maka kita mengambil pengertian begini. Waktu dia jadi orang benar, artinya dulu dia orang gak benar. Haleluya. Kalau dia jadi orang benar, dulu dia jalan di gelap, sekarang jalan di terang. Dulu dia jalan ke utara, sekarang dia jalan ke selatan karena berbalik haluan. Kalau itu pun orang benar, maka itu sama pengertiannya dengan arti kata bertobat. Bertobat artinya berubah arah, berubah haluan. Amin saudara. Jadi kalau ini saya simpulkan dengan kalimat saya begini. Kalau kita hanya sampai di bertobat, berubah, gak pernah salah dengan Tuhan, kita belum cukup kalau kita gak membangun iman. Ada seorang muda yang kaya datang sama Tuhan Yesus. Tahu ceritanya? Ini bukan ilustrasi, ini kejadian nyata. Dan orang muda bilang, bagaimana aku peroleh hidup kekal Tuhan? Apa Tuhan bilang? Jangan begini, jangan begitu, jangan. Apa dia bilang? Aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Ingat, orang Yahudi hukum Taurat. Itu sudah sangat benar. Aku berpuasa, seminggu 2 kali aku berpuasa. Semua dia lakukan. Satu yang Tuhan tantang sama dia. Untuk apakah dia punya hati untuk Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia ambil keputusan. Dia nggak lakuin, dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Dari sisi pribadinya, kelakuannya, dia orang yang nggak pernah salah, nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, nggak mengingini, dan nggak semua, saudara. Tapi itu cukup, belum cukup. Makanya Alkitab bilang, betapa sulit seorang masuk dalam yang sorga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Dalam hal apa itu? Dalam hal membangun iman. Saya tambah lagi. Kalau standar hidup kita benar sudah berbangga. Kita enggak beda sama orang dunia. Selain Kristen, orang agama-agama luar mengajarkan etika. Mengajarkan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Kristen, kalau kamu mau masuk surga, bukan hidup benarmu yang engkau andalkan. Tapi kasih karunia. Haleluya. Tapi anugerah Tuhan. Maka kita selamat bukan karena berbuat benar. Itu yang saya tangkap bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dengar ya. Sudah jadi orang benar akan hidup. Hidup atau mati nanti tergantung imanmu bekerja atau tidak bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu yang menghidupkan orang benar. Jadi gini. Iman tuh seperti bensin yang kalau dia ada, mobilnya jalan. Mobilnya boleh mahal, boleh bagus, boleh mesinnya mulus. Apalagi saudara, catnya mengkilat, semuanya hebat. Tapi kalau nggak ada bensin, nggak ada bahan bakar, bisa jalan? Tidak bisa jalan. Kita nggak usah bikin rusak tuh mobil, nggak usah. Biarkan dia nggak pernah jalan, lama-lama dia akan rusak dengan sendirinya. Merusak sesuatu nggak perlu porak-poranda. Amin. Abaikan, biarkan, nggak usah bikin dia hidup. Anda tahu mau merusak taman gampang, nggak usah ambil parang, nggak usah ambil dikebas tamannya, bunga-bunganya diterabas habis, nggak usah. Biarkan dia
dia hancur dengan sendirinya. Sama, kalau ini bahan bakar menghidupkan sesuatu yang mulus. Kalau nggak ada bahan bakar, percuma nih kemulusan, percuma nih mobil mahal, percuma ini onderdil hebat. Karena iman harus menghidupkan kita. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita bahwa kita ini sudah baik, sudah benar. Iman yang menghidupkan kita. Haleluya. Iman yang membuat kita mengalami perkembangan, pertumbuhan dan berbuah. Mari kita lihat satu contoh atau dua contoh. Matius pasal 8 ayat, kita mau bicara tentang iman tuh melebihi dari standar hidup kita benar atau oke. Lihat, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel dan tanda kutip Anda harus simpan. Mereka penganut Taurat. Dari umur 8 hari sudah dibiasakan orang tuh hidup dengan mentaati firman. Tapi Tuhan gak memuji orang Israel. Dia bilang wow ini orang bukan orang Israel. Tapi dan aku belum pernah lihat ada orang Israel sama dengan iman orang ini. Berarti iman orang ini bukan orang Israel. Haleluya. Aku berkata kepadamu. Terus ya. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita lihat ayat 13. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu ini seperti yang engkau apa? Yang engkau apa? Yang engkau percaya, yang engkau imani. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Coba saudara perhatikan bahwa Allah melihat seseorang lebih kepada imannya. Nggak peduli dia Israel atau bukan, tapi dia punya iman. Waktu Tuhan bilang, dia bilang, Tuhan hambaku, itu bukan anaknya loh. Itu apa? Pembantunya loh. Perwira ini bilang, tolong doakan supaya hambaku sembuh. Oke, nanti saya ke rumah. Jangan, gak usah ke rumah, kata perwira ini. Katakan sepatah kata saja Tuhan, saya yakin hambaku bisa sembuh. Kenapa? Karena aku ada bawahan, di atasku ada atasan. Kalau atasan ngomong sama bawahan, dia pasti menurutinya. Tuhan bilang, wow ini orang imannya gak ada duanya di Israel. Gak ada, dia beda saudara. Coba lihat, iman itu diperhitungkan Tuhan. Buang kalimat begini, yang penting aku gak pernah nyalain orang. Yang penting aku tidak berbuat kesalahan, gak nyakitin siapapun. Engkau belum cukup kalau engkau gak bisa membangun iman. Haleluya. Maka gereja ini penting. Bersekutu itu penting. Karena dalam persekutuan itu melahirkan iman. Haleluya. Kita lihat yang kedua tentang jadi iman orang ini menghidupkan dia. Saudara, dia mengalami letupan-letupan dari dalam hidupnya karena dia punya iman. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa? Sembuh. Ini perempuan Samaria, perempuan non Israel lagi. Waktu dia datang minta anaknya disembuhkan. Anaknya sakit apa saudara? Kerasukan setan. Zaman dulu orang kerasukan setan dirantai, diikat. Karena dia seperti orang gila saudara. Dia Tuhan tolong sembuhkan. Apa Yesus bilang? Pertama, aku datang hanya kepada domba-domba Israel. Coba. Tapi dia memohon, Tuhan belas kasih-Mu ada kepada aku. Apa Tuhan bilang jawab kedua? Apa Tuhan jawab kedua sama dia? Gak layak
Makanan yang diberikan kepada anak-anak diberikan kepada siapa? Gimana Allah melihat orang itu? Dari sisi, aduh, nggak enak ngomongnya, saudara. Kalau RW enak dimakan, nggak layaknya makanan orang dikasih sama anjing. Apa dia bilang? Biar cuma remah-remah. Dia menganggap dirinya hina, nggak apa-apa Tuhan. Tapi dia menggerakkan imannya untuk mendapat sesuatu kepada Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, Allah melihat iman kita. Haleluya. Makanya kalau nggak ada iman, semua sia-sia. Tanpa iman segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia, bukan? Bahkan ibadah pun menjadi sia-sia kalau kita beribadah tanpa iman. Sudah saya ulang-ulang dari minggu lalu. Makanya saya beritahu sama saudara, bangun iman saudara. Berapa lama kita beribadah? Berapa lama kita bergereja? Berapa lama nanti orang Kristen? Coba Anda tanya, Anda hitung-hitung berapa lama? 10 tahun, 20 tahun? Coba tanya, imanmu sudah menggerakkan, sudah menghidupkan saudara. Saya memberi kesimpulan begini, kalau kita punya iman, iman inilah yang mengiyakan hidup benar kita. Haleluya. Iman inilah iman kita yang mengiyakan, yang mensahkan betul kamu itu orang orang benar. Karena dalam praktek perjalanan hidupmu, engkau selalu menggunakan iman. Kalau ada iman, segala sesuatu pasti beres. Haleluya. Ada yang sakit, ada pergumulan, Tuhan melihat iman kita. Orang benar pasti hidup. Akan hidup ya kalau imannya bergerak. Makanya iman adalah barometer dari kehidupan benar. Bapak Ibu saudara diberkati, orang benar teridentifikasi hidup kalau imannya bekerja dalam hidup dia. Amin. Orang akan teridentifikasi hidup dia, akan lihat perkembangannya. Progresnya ada saudara dalam kehidupannya orang Kristen. Ada pertumbuhan dia, ada kedewasaan dia, ada pertambahan dia. Karena hidup di sini artinya bergerak, berubah, berbuah. Orang kalau punya iman ini yang membuat orang benar ini akan mengalami pertumbuhan. Kalau nggak ada, dia bukan stuck saja, tapi dia akan turun dan mati dengan sendirinya. Itu sebabnya saya katakan kita harus beriman. Nah karena ini iman penting, karena ini iman berguna, karena ini iman yang menghidupkan kita orang benar. Kita dibenarkan oleh darah Kristus, haleluya. Kita harus berusaha untuk hidup di dalam iman. Iman itu kita dapat dengan sederhana. Kita baca lagi ayat sederhana kita. Apa itu sumber iman? Alkitab mencatat Roma 10 ayat 17. Saya ulang ayat ini saudara. Roma 11, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Boleh bilang amin? Bahwa gak ada yang bisa hadirkan iman selain firman. Tapi Anda tahu firman melahirkan iman. Dia harus mengambil satu langkah, yaitu mendengar. Kemarin saya tantang sama saudara. Apakah saudara yakin ketika orang dengar firman Tuhan pasti imannya bertumbuh? Tidak selalu. Amin. Makanya saya waktu itu jelaskan tentang itu waktu. Kenapa? Karena itu faktor mendengar penting. Kita tidak terlalu aktif mendengar. Makanya tidak menumbuhkan iman. Makanya mendengar yang baik itu bagaimana? Satu waktu Yesus sedang mengajar. Waktu dia mengajar saudara. Lalu ada orang kagum dengan dia. Aduh. Ini luar biasa Tuhan Yesus. Pernah ada saudara, kalau ada satu penyanyi cilik, kalau orang kagum, bukan main. Salah satu yang saudara taruh di hati begini, wow luar biasa ya ayahnya bapaknya bangga punya anak ini. Terkenal, nyanyinya bagus, begitu kan biasa. Lalu orang itu nyeletuk. Yesus sedang mengajar, sedang khotbah. Orang ini, berbahagia Tuhan, berbahagialah ibumu, berbahagialah ibumu yang mengandungmu, melahirkanmu, susu yang membesarkanmu, begitu kira-kira saudara. Anda tahu Yesus menghentikan khotbahnya dan dia lihat orang itu dan dia bilang, yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Coba lihat. Jadi waktu Yesus khotbah dengan harapan mendengar, orang bilang berbahagia yang punya, yang
ibumu yang memilikimu. Bukan itu persoalan paling berbahagia. Yang berbahagia waktu dengar dan memeliharanya di dalam hati. Jadi kalau saudara dengar, pulang, dipelihara tuh firman. Haleluya. Makanya kali bilang minggu lalu, firman bukan bekerja di otak. Yang bekerja di otak apa? Minggu lalu apa? Pengharapan. Iman dasar dari sesuatu yang harapkan. Tapi yang di hati adalah apa? Iman. Lahirkan firman. Firman harus ditaruh di hati kita. Daud bilang, dalam hatiku kusimpan janjimu, kusimpan firmanmu supaya kau jangan berdosa. Jadi firman disimpan di hati, renungkan. Kata merenungkan itu kan mabiak, saya ulang-ulang. Mengunyah-ngunyah, merasakan, menikmati, ditelan, dikeluarkan, dikunyah lagi saudara. Kita enggak kan manusia. Sekali makan selesai. Rasa donatnya sekali telan lewat tenggorokan, lewat gergantang, habis rasa donatnya. Mau rasa donat lagi? Makan lagi saudara. Tapi kalau mengunyah, memama biak, dia makan, dia keluarin, dia kunyah, dia makan, dia keluarin. Sapi gak perlu ke padang rumput makan rumput lagi. Tapi dalam keadaan tidur dia ngunyah. Makanya busa keluar karena dia mengunyah. Rumput itu dia kunyah, dia nikmati saudara. Sampai itu memenuhi syarat untuk masuk ke lambungnya. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan iman yang mau bertumbuh adalah mendengar dan memeliharanya di dalam hati kita. Firman itu adalah sumber satu-satunya untuk mendapatkan iman kita. Mari kita membaca dulu. Kita tahan di sini. Kita baca Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Saya mau bicara tentang kalau iman itu menghidupkan orang benar. Iman itu harus kita hidupin. Iman itu harus kita ada. Di mana sumbernya kita harus cari. Haleluya. Kenapa? Dan sumbernya cuma satu. Puji Tuhan, Tuhan hanya kasih satu apa? Firman Allah. Cari di mana sumber iman ini, firman Allah. Karena firman dan iman gak bisa dipisahkan saudara. Kita baca dulu Lukas 11 ayat 27. Ini yang 11 ayat 27 itu tentang yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 8 dan 9. Haleluya. Roma 10 ayat 8 dan 9. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kalau ada pemberitaan firman, itu firman iman. Dan firman iman itu bekerja di mana? Di hati dan di mulut. Saya mendapatkan pengertian ini. Iman itu bekerja di hati dan di mana? Di mulut. Saya ulang. Iman itu bekerja di hati dan di mulut. Kalau menelaah firman, kita menaruhnya di hati. Kalau kita menaruhnya di otak, takutnya kita selalu kontra karena otak kita selalu membutuhkan hal-hal yang masuk akal, yang logika. Makanya diajar kalau orang belajar firman, teologi dan sebagainya, jangan sampai itu hanya menjadi konsumsi pengetahuan karena itu hanya bekerja di otak. Ingat, teologi itu beda-beda. Bahkan ada pandangan orang satu A, yang satu B. Dia lupa menjawantahkan firman, padahal firman itu begitu kaya dengan pengertian. Satu waktu ada orang khotbah tentang 10 anak darah. 5 anak darah ini dia diterima karena dia punya apa? Punya apa? Punya apa? Iya, punya minyak, bukan punya pelita. Sama-sama punya pelita. Lalu orang bilang minyak itu adalah Roh Kudus, saudara. Orang yang terima ini dia komplain bahwa minyak itu bukan Roh Kudus. Masa minyak Roh Kudus? Dia alasannya apa? Coba lihat. Lalu kemudian 5 darah yang bodoh ini yang kehabisan minyak, dia bilang belilah di warung dan datanglah kemari. Dia bilang Roh Kudus nggak dijual beli, jadi minyak itu bukan Roh Kudus. Saudara, orang lupa belajar homiletik. Makanya kalau itu cuma pengetahuan, dia tentang bahwa minyak itu Roh Kudus. Minyak itu bisa Roh Kudus karena ini ilustrasi. Kalau belajar homiletik, dia sedang menopang satu kebenaran apa sehingga minyak disebut Roh Kudus. Haleluya. Jadi minyak bisa
bisa dikatakan lain. Jadi kalau itu kita taruh, kita akan kontra dengan orang berkhotbah. Mungkin waktu orang dengar khotbah, apalagi waktu pengajaran seperti yang saya suka katakan, kok begitu? Saudara, kita lihat konteksnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, makanya iman tuh harus ditaruh di dalam hati. Karena kemudian iman itu merubah menjadi rema itu dari hati kita. Haleluya. Dari hati kita menerimanya dengan pasrah. Begitu. Gimana masuk akal orang yang menabur banyak bahkan bertambah kaya, yang hemat bertambah miskin. Itu enggak masuk akal, tapi firman taruh di hati. Gitu kan contoh. Banyak loh saudara, Alkitab itu kontra dengan otak kita. Makanya Allah nggak ngajar kita menaruh firman tuh di otak kita, di hati. Apalagi kita lagi nggak suka sama pengkhotbah, susah kita mau terima firman. Kalau kita ngemajuin otak kita, saudara. Haleluya. Harusnya hari ini yang ada pendeta khotbah, saudara. Saya sudah kasih jadwal dia melayani, oke. Tiba-tiba dia telepon. Pak, saya diminta pelayanan di tempat lain. Saya nggak melayani hari Minggu. Saya bisa berpikiran positif, negatif loh. Apakah yang ngundangmu pendeta besar, gembala besar, jemaat besar, kamu nggak di sini? Tapi itu nggak saya pakai. Saya hormatin dia. Hari Kamis saya undang di pelayanan sini. Karena yang penting engkau melayani, bukan banyak sedikit. Layani sungguh-sungguh. Pasti engkau pulang banyak bawa berkat. Ternyata yang ngasih tantangan dia banyak berkat. Dia senang sekali. Jadi bukan masalah itu. Saya ngambil sikap apa? Ngambil contoh. Jangan yang lain dia. Saya tanya diri saya sendiri. Oh, berarti hari Minggu Tuhan mau saya yang khotbah. Kan begitu saudara. Haleluya. Oke. Saya upayakan minggu-minggu terakhir ada refreshing sedikit ya. JJ khotbah. Ya J. Haleluya. Hari minggu-minggu terakhir. Saudara dengar baik. Kenapa firman itu harus ada di hati kita? Kita diberkati Tuhan. Kedua, dengar baik ini, kedengar. Kalau kau bilang imanmu menghidupkan orang benarmu, imanmu yang mengiyakan hidup benarmu, maka kedua, sudah dengar baik. Iman itu bekerja kedua apa di mana? Mulut kita. Coba lihat. Iman itu bekerja di mana? Di mulut kita. Saya ulang, di mulut kita. Sama-sama bilang mulut. Yang nggak punya mulut nggak apa-apa nggak ngomong. Sama-sama bilang mulut. 1, 2, 3. Iya. Ada mulut semua? Anda lihat, mulutmu arena imanmu. Saya ulang, kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu. Mulutmu arena imanmu. Artinya, engkau ditunjuk sebagai orang benar dari ucapan imanmu. Apa yang keluar dari mulutmu menunjukkan imanmu. Apa yang keluar dari mulutmu juga menunjukkan ketidakbenaran imanmu. Haleluya. Kalau kita suka gosip, ceritain kejelekan orang, saudara. Kalau kita ngejelek, apa itu iman itu? Apakah itu iman di hati? Kan gak mungkin. Makanya gini saudara. Kalau engkau tahu imanmu yang hidupin saudara. Kita pakai itu pertama dari perbuatan kita. Dan kedua, kita pakai di mulut kita. Apa pendeta? Pentingkah kita mengumbar iman di mulut kita? Penting. Barang siapa mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, engkau diselamatkan. Pernah baca Alkitab, barang siapa tidak mengakui aku di depan manusia, aku nggak ngakuin dia di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan butuh pengakuan iman kita. Oke. Mari kita baca Alkitab. Iman itu harus diperkatakan. Mulut itu akses dari hati kita. Kalau hati kita akan keluar saudara. Haleluya. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Ini contoh dari iman itu harus diperkatakan. Iman itu harus disebutkan. Puji Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan.
tambahkan iman kami. Ini ada tawar-menawar dengan Tuhan. Beli 1 liter, minta 2 liter, saudara ya. Nambah Tuhan. Terus ayat 6. Jawab Tuhan, sekiranya kamu punya iman, Tuhan tambahi iman kami. Tunggu. Ini bukan persoalan tambah atau tidak tambah. Tapi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Perhatikan. Kamu dapat apa? Dapat memindahkan pohon. Dapat bilang, dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, tertanamlah di laut. Dan itu akan taat kepadamu. Iman itu bukan persoalan besar atau kecil. Saya tanya, engkau sering memperkatakan iman saudara enggak? Anak saya pasti sembuh. Itu memperkatakan iman loh. Haleluya. Saya pasti lulus ujian. Halo? Kenapa? Kalau nggak memperkatakan, ada indikasi dia ragu tentang pertolongan Tuhan. Setiap orang benar. Kalau orang benar, orang dibenarkan, hidupnya nggak jauh dari Tuhan. Tuhan cuma butuh ketika kita jalan berdampingan dengan Tuhan sebagai orang benar. Dia nunggu kamu mau apa. Tuhan butuh pengakuan kita tentang apa yang kita mau. Haleluya. Jadi iman perlu diperkatakan. Karena Tuhan membutuhkan pernyataan iman. Saudara mau bisnis apa saudara? Saya mau katakan dalam iman. Haleluya. Perkatakan iman. Saya ingat lagi saudara, ya waktu pindah ke sini 2003, kan Jumat lama bilang, saya bilang apa di mimbar, sekali Ibu Aping, karena kalau salah Ibu Aping bilang, Pak bilang 5 tahun, tapi 4 tahun kita sudah dapat gereja ya. Kita rumah kontrakan, sayang 5 tahun dari sekarang, kita akan dapat gereja permanen. Waktu saya ngomong itu yang menggerakkan saya, melihat jalan untuk dapatkan itu. Itu kan yang menyetir saya untuk, mau dapat itu harus begini. Tapi kalau saya nggak pernah mengumbar itu sebagai tujuan dari pelayanan, saya nggak akan ditunjukin jalan mendapatkan tempat permanen. Saudara, kita yang aja 2 tahun berikut nggak bisa bayar kontrakan. Tapi ini ya saudara, aneh. Kalau waktu kita menyatakan ini, iman kita, Tuhan yang kasih jalan kita untuk sampai kepada sasaran itu. Makanya jangan pernah ragu mengumbar imanmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan butuh pengakuan. Tuhan, aku pasti sembuh loh Tuhan. Aku pasti dipulihkan Tuhan. Jangan jangan masa bodoh waktu engkau lihat tantangan di depan. Halangan yang begitu banyak, saudara. Ini persoalan beribadah, persoalan bergereja, persoalan membangun iman, saudara. Haleluya. Minggu lalu saya bilang, bukan persoalan mendapat posisi. Posisi itu nggak menolong kita, saudara. Engkau jadi pelayan nggak menolong saudara jadi orang paling beriman di Obaja. Tapi waktu kita datang dengan fokus iman kita bertumbuh, engkau lebih hebat dari gembala sekalipun kalau dia nggak punya iman sehebat iman saudara. Haleluya. Jadi ini jadikan tujuan. Kenapa kita beribadah? Supaya kita dididik memakai iman kita. Kita membaca Matius 10 ayat 32. Oke. Jadi iman itu harus diperkatakan. Iman apa? Iman firman. Saudara kan sudah dapat firman. Sudah dengar firman. Katakan iman, katakan firman itu. Saudara akan menuai hasilnya. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akui juga dia di depan Bapa. Saya tanya sama saudara, kira-kira pengakuan apa yang Tuhan mau dari kita untuk akui tentang Tuhan? Tentang Yesus? Apa? Halo? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, mengakui tentang Tuhan. Dalam hal apa kita akui Tuhan? Yesus itu. Mengakui apa? Hah? Halo? Waduh. Hah?
Menurut saudara, kata orang, aku Nabi, Eli, Samuel, siapa lagi? Yohanes Pembaptis. Tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau Tuhan gak butuh pengakuan, gak perlu Tuhan nanya ini. Ya menurut kamu apa? Ayo akui dong, akui. Aku ini siapa menurut kamu? Kalau orang menstandarkan Tuhan di bawah rata-rata, seperti manusia sekalipun dia sekali bernabi. Tapi seorang Simon bilang, kau Mesias, anak Allah yang hidup. Wahai Simon, bukan kamu yang ngomong itu, tapi Tuhan. Waktu kita mau beri pengakuan tentang Tuhan, Roh Kudus akan nolong kita memberi pengakuan yang sebenarnya. Siapa Tuhan kita? Dengar, dunia ini membutuhkan pengakuan iman kita. Bahwa kita menyembah Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Oi, haleluya. Haleluya. Dunia ini butuh pengakuan kita. Jangan sembunyikan kekristenanmu. Engkau gak bisa mengkamiri dunia kalau Kristenmu engkau simpan. Engkau gak pernah ngomongin. Jangan kecil kita itu minoritas saudara. Tapi kita harus punya keberanian. Kalau cerita konteks lain. Engkau bilang, oh kalau dalam iman kami orang Kristen dalam hal itu. Engkau sudah menceritakan tentang Tuhan. Waduh bro, Pak, kenapa ya Pak kami bisnisnya selalu mampet terus. Oh kalau kami orang Kristen melihat itu bahwa kalau kita harus introspeksi diri. Atau ada kehendak Tuhan yang lebih hebat. Dia mengagalkan ini karena ada rancangan yang terang. Itu iman kita. Tuhan Yesus bilang, saudara kita gak pernah menginjil untuk buka ayat. Tapi engkau mengisi tentang kekristenan di dunia ini. Kamiri dunia ini, saudara. Bahwa Tuhan butuh mulut-mulut kita. Apa amanat agung punya bilang? Pergilah jadikan kalian bangsa muridku. Dan kamu akan menjadi apa? Saya pikir saksi juga termasuk menyatakan hal-hal yang hebat. Menyatakan hal-hal yang luar biasa. Menyatakan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Kita harus berperang hebat dengan saudara kita muslim. Mereka apa-apa nyebut Allah. Insya Allah. Saya melihat YouTube. Seorang pakar Islam dia menjelaskan tentang insya Allah. Dia bilang orang Islam telah menggeserkan insya Allah dengan arti mudah-mudahan. Tapi insya Allah sebenarnya adalah ya, benar, dan pasti. Orang naik mobil, bismillah. Makan, bismillah. Saudara. Perlu ada orang lain dengar pernyataan kita tentang Tuhan. Amin. Kalau engkau malu mengaku Tuhan, Tuhan malu mengaku tentang kita. Haleluya. Oke, kita pendekin aja saudara. Kita ke ayat pokok aja. Ini masih ada 3 ayat saudara. Tapi saya ini anak sudah tahu semua, udah jago semua. Ibrani 11 ayat 6, enggak mungkin orang berkenan ke Tuhan kalau dia enggak punya iman, benar kan? Ibrani 11 ayat 6, enggak mungkin orang berkenan ke Tuhan kalau dia enggak ada iman. Jadi coba lihat, iman itu yang memperkenankan Tuhan, bukan hidup benarmu. Hidup benar harus ditaruh iman, maka hidup benarmu menjadi sah untuk Allah lihat. Karena kalau cuma bertahan hidup benar, banyak orang di sana lebih benar dari kita. Oh, mereka ya jalan takut sentuh orang. Jangankan orang, binatang aja mereka takut sentuh. Karena itu makhluk ciptaan juga. Jadi dijaga hidup mereka. Oh, halo. Maka orang berupaya berjeli lelah untuk menjadi santo. Tapi kita berusaha memiliki iman kepada Juru Selamat. Untuk apa? Mensahkan cara hidup benar kita. Betul, kalau kita ditimbang sama yang namanya tekel over sin itu, saudara. Kalau ditimbang, engkau gak kedapatan benar-benar. Betul, kita kalau masuk surga hanya ditimbang kelakuan kita, neraka semua kita ini. Saya pastikan, betul saudara. Jadi gak ada yang makanya terima kasih Tuhan, engkau gak melihat cara hidup benar kita Tuhan. Maka cara benar itu adalah pemberian Tuhan untuk pembenaran oleh darah Kristus.
Karena kalau mau ditimbang, waduh berat sekali kita saudara. Sudah hebat kalau miring sedikit gini saudara. Tapi tetap masih dosa tuh berat. Tapi kenapa kemudian Allah nggak timbang-timbang lagi? Waktu Tuhan menimbang kita, dia lihat kita punya iman terhadap Yesus adalah juru selamat kita. Dia ngelihat Yesus di depan kita. Sana masuk surga aja langsung, nggak pakai hitung-hitungan. Haleluya. Kan ada pendeta, ada dosen saya ngomong gini, Anda tahu nggak? Saudara itu nggak perlu ditanya gini, Bapak benar nggak Anda mencuri? Nggak usah. Nggak seperti pengadilan dunia ini. Bapak mau lihat apa perbuatanmu? Teng, keluar layar. Judulnya Romi Alvara. 1 tahun, 2 tahun, dia tunjukin hal-hal yang patut ditunjukin. Saudara, masih umur belasan tahun, ada orang, stop Tuhan, sudah, enggak usah terusin. Enggak usah Tuhan, berhenti, mana neraka Tuhan, saya jalan aja ke neraka Tuhan. Tapi orang ke udara Yesus, enggak pakai, langsung. Karena Tuhan, hanya darah Tuhan yang memajukan kita menikmati kekekalan. Tuhan takut ada orang-orang komplain, kenapa saya masuk neraka? Tuhan kasih tunjuk, saya gak perlu ngomong, gak perlu tanya betul atau gak benar, lihat aja. Saudara dengar baik, makanya waktu kita punya iman, itu yang mengkelirkan semua perbuatan kita. Dianggap kita orang benar oleh darah Kristus. Haleluya. Jadi jangan sia-siakan. Kalau mau iring Tuhan baik-baik. Dengar firman Tuhan, dapatkan imannya. Iman gak dapat dari nonton YouTube. Iman gak dapat dari dengar gosip. Iman dapat dari seperti ini. Saya bilang ayat terakhir, belum. Ayat 39 dari ayat pokok kita. Oke. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Tahan. Orangku yang benar atau orang benar jika gak ada iman akan hidup oleh iman. Berarti kalau gak ada iman dia bisa sia-sia. Makanya ada bisa mengundurkan diri, bisa murtad. Wow, ayat 39 begini. Tetapi kita, berarti orang-orang yang mundur di ayat 38 itu orang-orang benar yang beda dengan orang-orang benar ayat 39. Paham? Haleluya. Kita bukanlah orang mengundurkan diri. Di 38 ada orang benar mundur diri kok. Berarti kita orang benar yang gak mungkin mundur diri. Tapi orang-orang, ini dia, yang beriman dan yang beroleh hidup. Kenapa kita beda dengan orang benar yang kemudian murtad, mundur? Jangan pegang pengajaran sekali selamat tetap selamat. Ketemu di neraka saudara-saudara. Kalau Tuhan selamatkan kita, nggak mungkin kita akan berubah. Tuhan punya tangan yang besar itu tidak akan buat kita loncat keluar dari tangan Tuhan. Karena bumi aja dalam genggaman tangan Tuhan. Kita nggak mungkin lompat keluar dari tangan Tuhan. Tapi dosa kita yang bikin kita keluar dari tangan Tuhan. Haleluya. Makanya kalau iring Tuhan, iring baik-baik. Ada kalau enggak saudara. Saudara yang dari awal bukan orang yang diselamatkan. Cuman sisipan. Takut. Ini semua bahasa-bahasa dosen saya ini. Tapi apakah itu peduli? Sebagai hamba Tuhan saya hanya kasih tahu nih kebenaran. Ada orang benar mau murtad. Tapi kita di sini adalah orang-orang benar yang beroleh hidup. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Iman itu bekerja dua, di hati dan di mulutmu. Ada di sini dalam pergumulan. Mau engkau jujur di hadapan Tuhan dan memberi pengakuan. Ada di sini yang mulai kecewa. Ada mulai di sini yang kenapa saya nggak maju-maju. Kenapa Tuhan. Waktu engkau beri pengakuan, yang mendengarmu itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Siapa dia? Yang duduk di sebelah kanan Bapa sebagai imam,
sebagai pensyafaat. Waktu kita beri pengakuan tentang kita, maka dia yang di sebelah kanan Bapa akan mengakui juga kepada Allah. Yesus, aku lemah, kuatkan aku. Dia yang bilang, Bapa, anakmu lemah, berikan dia kekuatan. Apa yang kita bukakan di depan Tuhan, Tuhan bukakan di depan Bapa. Dan apa yang Bapa tidak mungkin kerjakan dalam kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis rahmatnya bagi kita. Salah satu bentuk dari Allah menyatakan firman-Nya hari ini karena dia cinta sama kita. Jangan kita terlena boboh, gak pernah nyalain orang, mudah hidup benar. Semua syarat gereja saya lakukan. Jangan bunuh, zina, curi, jangan inginin, jangan bohong. Saya udah kerjakan semua itu. Kalau orang terlena boboh dengan hal ini, tapi saya katakan engkau harus bangun imanmu. Kalau engkau sering kalah dalam pergulatan hidupmu, berarti imanmu belum maksimal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau sering kali kalah dalam setiap pergumulan hidup, mungkin imanmu belum maksimal mengerjakan sesuatu yang menghidupkan hidup. Engkau harus lebih sering memberi pernyataan imanmu kepada Tuhan. Bukan basa-basa putus asa, bukan basa-basa kecewa, bukan basa-basa mengecil hati. Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan. Aku pasti berhasil Tuhan. Keluargaku pasti dipulihkan Tuhan. Usahaku pasti. Tuhan mau ini diperdengarkan. Tuhan ini mau, ingin kita menyatakan firman yang kita dengar dengan mulut kita. Naikkan buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Terima kasih Bapa, buat minggu terakhir di bulan Juni ini kami boleh dibentuk iman kami untuk bertambah kuat di dalam Tuhan. Kalau iman kami pulih, keluarga kami pulih, disiplin ilmu apapun Tuhan, iman yang memulihkan kekuatan kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan masalah kami, memulihkan dan terus memulihkan hidup. Ada yang mau dibantu doa, melangkah dengan iman sebelum kita pulang membawa berkat bulan Juni. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru. Kami di surga telah memberkati hamba, memberkati mereka yang datang dengan iman mereka, menikmati masa depan, keyakinan mereka Tuhan. Apa yang mereka ucapkan menjadi kenyataan hidup, karena mereka orang yang dibenarkan Tuhan, maka iman mereka mulai bekerja. Dan terimalah jalan dalam kekuatan Tuhan, memberkatimu, masa depanmu ada. Katakan itu ada. Naikkan perjalanannya ke Amerika Tuhan tolong. Sertai dia, pelihara di masa tua Tuhan, pelihara, jaga di mana berjalan. Terima berkat di dalam nama Yesus. Jadilah anak muda yang luar biasa. Hari esok semua ada kekuatan rancangan yang terima dengan iman, pekerjakan imanmu.
tontonkan itu di hadapan Tuhan dan kau lihat pekerjaan Allah berlaku bagimu. Dalam nama Yesus berkati. Jadilah anak muda yang luar biasa. Hari esok pasti ada imanmu yang menggerakkan, imanmu yang mengiyakan kebenaran. Terima menjadi kekuatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus jadilah iman. Tetap beriman, tetap percaya. Buatlah murid-muridmu aku sama diberkati hari esok. Jadilah jangan terima janjinya. Apa yang kerjakan Tuhan akan menerimanya. Dan kemampuan tentang yang terbaik bagi hidup berhasil di dalam dan demi nama Yesus. Jadilah yang hebat yang luar biasa yang berkata hari esok dan rancang sama Tuhan. Terima dengan imanmu yang bergerakkan menggapai hari esok itu di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Nanti anak-anak rancangkan mereka memiliki hari esok yang pasti dalam Yesus Kristus. Hati menatap keluarga ini yang hanya berkenan melihat kebaikan dalam tempat hidup mujizat dan berkenan kasih dan selama-lamanya. Kurang kebaikan pun ada di dalam anak-anak ini akan terbaik di dalam dan demi bagi Allah kita, segala kepujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Yang sudah memberkati kami. Terima kasih buat puji-pujian. Amin. Terima kasih buat firman-Mu. Amin. Ubah kami Tuhan. Terima Bentuk kasih. kami dengan firman. Supaya kami berjalan kasih, sebagai orang Yesus. beriman. Berjalan menunjukkan iman-iman kami melalui perbuatan kami dan melalui pengakuan-pengakuan kami bahwa yang terbaik dari Tuhan akan kami alami, akan kami rasakan dan akan kami nikmati Tuhan. Sekalipun hari esok masih rahasia, Terima kasih Tuhan. sekalipun harapan belum kami dapat, tapi iman kami mengiyakan pengharapan itu terjadi dan kami sudah mendapatkannya sekarang. Terima kasih buat berkat Tuhan melalui firman Allah. Dan biar kami menghidupinya dalam hidupan kami. Rekan-rekan sepelayanan kami, umat-umat Tuhan yang sempat hadir hari ini, lawat mereka, ulurkan tangan-Mu. Kalau mereka lemah beri kuat Tuhan. Mereka sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya Tuhan. Mereka bimbang Kau tetapkan hati mereka. Yang mereka udah kehilangan gairah semangat beribadah. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan dan menghidupkan firman yang mereka dengar. So mereka datang, kami cinta mereka Tuhan, kami rindu mereka. Bersama-sama kami bertumbuh di dalam membangun iman kepada Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Semua ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik, tamborin Tuhan, kolektan aser, multimedia diberkati Tuhan. Benar. Pakai kami menjadi alat-alat-Mu yang hebat di kemudian hari Bapa. Berkati terus gereja kami ini Tuhan. Biar kami dapat menggeser patok-patok kemah. Volume-volume di dalam gereja ini. Volume kedewasaan Tuhan. Amin. Volume pertumbuhan. Amin. Bergeser melebar, maju, membesar Tuhan. Dan semua ini bagi kemuliaan Tuhan.
Jadikan jemaat-Mu adalah jemaat yang menjadi saksi bagi orang lain, membawa umat datang kepada Tuhan, melayani, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Dan tidak ada satupun yang pasif, semua aktif dalam pelayanan, melalui doa dan apapun yang dapat kami buat bagi pelayanan ini. Semua sudah diberkati Tuhan, jemaat hadir sudah diberkati Tuhan. Dan akhirnya kami pulang Tuhan, kami serahkan jalan ke pulang kami. Jauh dekat jalan kami berkendaraan Tuhan, sama tolong kami. Tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umat yang dikasihi, pulang dan bawalah berkat, kasih sayang, kemurahan, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian, yang tetap percaya, yang terus membangun iman dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa kepada-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu Yesus, ditinggikan nama-Mu Yesus, agung. Diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian